Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, sejenak mari bersama kita niatkan iktikaf. Mudah-mudahan iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatika, nawaitu iktikaf ma dumtu fi. Saya niat iktikaf selama berada di masjid ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menemani iktikaf para jamaah, saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan khutbah yang berjudul menjadi hamba Allah yang ikhlas. Agak berat menjadi hamba Allah yang ikhlas. Saya yakin sepenuh hati hadirin jamaah salat subuh yang hari ini salat subuh adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Melangkahkan kaki dari rumah, membuka pintu, menelusuri jalan-jalan atau putaran roda kendaraannya sampailah ke Masjid Ar-Rahmah ini. Insya Allah langkah-langkah, putaran roda semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat kita di yaumul mizan kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau tanpa keikhlasan bisa jadi kita tidak di sini. Karena keikhlasan, rasa kantuk kita kalahkan, rasa malas kita hilangkan, sehingga kita alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah sampai di masjid ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat yang mewakili ikhlas adalah ya surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad atau surat Qul anak bilangnya. Berarti ikhlas itu identik dengan memurnikan, artinya sendiri memurnikan keesaan Allah. Yang namanya murni, yang namanya asli, yang namanya original, murni itu memang sangat-sangat sulit karena dia sangat mudah terkontaminasi. Ikhlas kita itu sangat mudah terkontaminasi. Bisa jadi yang tadi saya katakan, berangkat dari rumah kita sudah ikhlas, di tengah jalan kita melihat rumah orang masih tertutup, dalam hati kita berkata, bagaimana ini saudara saya? Setiap subuh saya lewat rumahnya, pintunya tertutup terus. Jangan-jangan nggak salat subuh. Bagaimana mau menjadi muslim yang kuat kalau salat subuhnya dia tidak berwarna yang rumah? Timbul perasaan kita yang tadinya sudah ikhlas dari rumah, di tengah perjalanan maka kita mengalami korosi, sedikit pengikisan. Makanya oleh karena itu mungkin salah satu yang bisa memperbaiki niat ikhlas kita adalah
manakala niat kita itu seakan menurut kita itu terkotori karena dia itu murni, langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu kita rubah niat kita, ya Allah, saya niat bukan karena siapa-siapa, saya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup didoakan, ya Allah, mudah-mudahan perasaan saya salah. Karena yang namanya orang beriman, Allah jelas-jelas katakan jauhi prasangka. Prasangka ini sangat gampang juga untuk menghingga di diri kita. Prasangka itu sangat mudah. Makanya Allah bilang ijtanibu, jauhi prasangka. Sering banget baik kalau kita sudah berdua, udah yang ada pasti adalah sesuatu yang kita ucapkan atau kita sampaikan itu sesuatu yang membuat kita macam-macam kalau sudah berbicara, prasangka dan seterusnya. Makanya ijtanibu katsirun minadh-dhon wa inna ba'dadh-dhonni ism. Jauhi prasangka, karena prasangka itu sebagian besar adalah dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ikhlas itu sulit, ya. Karena sulit maka mungkin solusinya tadi tajdid dunia, perbaiki lagi niat kita, termasuk saya. Mungkin kalau bapak-bapak yang semuanya niat dari rumah sholat udah pasang niat ikhlas, kalau saya ini karena tugas menjadi pemberi watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr sedikit, akhirnya saya harus datang ke masjid karena ada tugas. Wallahu a'lam, ya, mudah-mudahan ini juga salah satu tidak merusak niat saya untuk hadir di sini. Ada yang mengibaratkan ikhlas itu seperti air bening, ada yang mengibaratkan seperti air susu di antara aliran darah dan aliran kotoran darah di dalam tubuh hewan ataupun orang tua kita, ibu kita. Maka ada satu aliran yang keluar yang berupa susu yang tidak terkontaminasi oleh kotoran dan juga oleh darah, dan itu menjadi sesuatu yang menyehatkan. Jadi orang-orang yang punya sifat ikhlas itu beda jalurnya, dia lurus, jalurnya beda. Jadi maka sampai-sampai setan pun mengakui bahwa dia tidak bisa mengganggu, karena dia begini, ya Allah, sebagai tenaga telah sesatkan aku, maka aku akan sesatkan manusia yang ada di muka bumi kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Setan aja ampun, nggak kuat menghadapi orang ikhlas. Ya tapi seperti itu, memang saking susahnya ikhlas, maka kita harus terus-menerus memperbaikinya. Pernah suatu hari saya dalam suatu event yang menurut saya agak besar, seorang panitia kemudian memberi syarat. Kemudian saya bilang begini, Pak, kalau bisa nanti Bapak malam sholat tahajud. Kenapa, Pak? Karena kan besok kita akan melaksanakan event besar. Minta dah sama Allah, mudah-mudahan besok tidak hujan. Minta Bapak sholat tahajud, istighfar, sebagainya, minta besok supaya acara berjalan lancar. Paling-paling tidak hujan sehingga banyak yang datang dan sebagainya. Apa jawaban yang dilontarkan oleh teman saya? Pak Indra, saya malu, Pak. Malu apa, Pak? Saya malu kalau saya sholat tahajud hanya untuk meminta besok acara berhasil. Karena saya yakin Allah Maha tahu. Karena saya yakin apapun yang Allah putuskan itu yang terbaik buat saya dan juga buat kita semua. Jadi saya melaksanakan sholat tahajud, ya saya sholat aja, sholat saja saya sholat. Adapun nanti maksud dan tujuan saya Allah sudah pasti tahu dengan sendirinya. Maka dari itu saya tidak meminta khusus dan tidak melaksanakan sholat khusus hanya pada malam saat kita melaksanakan ibadah. Mungkin ada juga di antara kita yang mengkhususkan sesuatu, tapi ya itulah, kita harus yakin kalau Allah itu Maha tahu, Allah itu Sami'un Basir, Allah itu tanpa kita ucapkan pun Allah Maha tahu. Jadi kata-kata Allah itu
Kalimat Allah itu bulat. Allah. Kita hilangkan alifnya menjadi lillah, hanya karena Allah. Kita hilangkan lagi lamnya menjadi lahu, baginya. Kita hilangkan lagi lamnya menjadi hu, dia. Jadi kata-kata Allah sendiri, kalau kita strukturnya itu kita pisahkan satu persatu dari huruf-huruf yang menyusunnya, maka tidak ada arti lain kecuali tertuju kepadanya. Allah, lillah, lahu, hu. Ini yang harus kita yakini dengan sepenuh hati, bahwa Allah lah yang Maha Esa. Allah lah As-Samad, tempat kita meminta. Tidak ada tempat yang meminta selain Allah. Harus kita yakini itu. Mintalah hanya kepada Allah. Masalah nanti Allah membuka caranya, jalannya dan sebagainya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita laksanakan, kalau itu karena lillah, maka itu insya Allah termasuk dalam kategori ikhlas. Kita sholat usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilan qiblat dan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah semuanya lillah, maka segala sesuatu itu menjadi, mudah-mudahan ya, menjadi gampang kalau kita yakini itu sebelumnya. Kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid berperang tidak pernah kalah. Setiap peperangan dimenangkan terus sampai kemudian turun keputusan dari Khalifah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid saat ini Anda tidak lagi menjadi panglima perang, Anda menjadi tentara biasa. Apa jawaban Khalid? Saya perang bukan karena Umar bin Khattab, saya perang karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah ketika posisi itu kemudian dikembalikan kepada orang lain, kemudian menjadi posisi seperti biasa. Tidak ada masalah. Tidak ada kekecewaan. Ya, mungkin kecewa ada ya, tapi tidak berlarut. Ya, tidak berlarut. Nah, inilah yang mestinya dimiliki oleh kita sebagai orang-orang yang mungkin memiliki sifat ikhlas. Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim keikhlasannya dipertaruhkan. Bapak Ibu sudah tahu semuanya kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim harus mengorbankan anak yang tercintanya melebihi kecintaan Nabi Ibrahim pada Allah. Ini di sini pergulatannya cukup besar. Bagaimana keikhlasan Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, mahabbahnya kepada Allah harus lebih melebihi kecintaannya kepada keturunan yang apa anaknya. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub menderita sakit yang luar biasa bertahun-tahun, ini harus ikhlas menghadapinya. Sampai-sampai Nabi Ayub tidak pernah berdoa, ya Allah sembuhkan saya. Cuma dia berkata, ya Allah setan menggoda saya. Tidak pernah Nabi Ayub meminta, karena dia yakin, karena Nabi Ayub yakin pasti Allah tahu dan pasti Allah menyembuhkan. Maka kata Allah, ya Ayub, hentakkan kakimu ke bumi. Maka saat itu juga keluar air, dan air itu dipakai untuk membersihkan dirinya, untuk minum dan sebagainya, dan sembuh, dan dikembalikan semua yang dihilangkan oleh Allah sebelumnya, keluarganya dan seterusnya, bahkan istrinya pun kembali kepadanya. Ini karena Allah memang mahal segala semuanya kalau kita meyakininya. Hadirin sekalian, mungkin ada beberapa hal yang harus kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang yang sudah ikhlas atau tidak? Yang pertama, ciri-cirinya kalau memang ini bisa menjadi barometer atau indikator. Hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Hidupnya jarang merasa sekali kecewa. Maka dia selalu senyum, problem, tidak ada masalah, biasa aja. Mau jadi ketua umum, mau jadi ketua biasa, mau jadi apapun, ya biasa saja. Karena memang tidak ada karena lillah saja seperti itu. Kalau dalam
tidak bergantung pada makhluk yang lain kecuali Allah. Karena ketergantungan ini kepada makhluk Allah, pada makhluk Allah yang lain bisa menyebabkan seseorang itu menjadi lemah. Ya walaupun tanpa kita pungkiri pasti aja ada ya, pasti. Wah kalau dia karena dia dan sebagainya. Nah ini harus kita hilangkan. Bukan berarti kita sombong, ya bukan berarti kita sombong. Beda dengan sombong. Kata Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tetapi kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepada manusia, mayaskurin nas yaskurillah. Barang siapa yang bersyukur kepada manusia, maka dia bersyukur kepada Allah. Jadi ada etika. Walaupun ujian itu hanya untuk Allah, tetapi manakala kita dalam interaksi mendapat sesuatu kebaikan dari orang lain, maka kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah, terima kasih ya. Karena barang siapa yang berterima kasih kepada manusia karena suatu hal, maka sesungguhnya terima kasihnya itu adalah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang dikasih terima kasih ya, biasanya jawabnya kalau bahasa Arabnya itu apa? Afwan. Afwan itu kurang lebih maaf. Karena terima kasih Anda lebih berhak Anda sampaikan kepada Allah. Tapi kan secara etika sudah diucapkan terima kasih seperti itu. Yang ketiga, tidak membedakan antara amal yang besar dan amal yang kecil. Nah ini, kalau seseorang yang memang ikhlas dulu tidak pernah membeda-bedakan amal besar atau kecil. Ada gangguan di jalanan, dia singkirkan, itu termasuk amal sir yang tidak kelihatan, tapi dia kerjakan. Tidak melulu dia mengerjakan amal-amal yang besar atau sifat-sifat yang besar atau keputusan-keputusan yang besar yang harus dia tentukan sendiri. Tidak. Jadi ciri orang yang ikhlas itu kerjakan apapun, tidak membedakan yang itu besar atau yang kecil, yang penting itu kebaikan. Sampai Imam Ghazali ketika menulis, kemudian ada lalat yang jatuh ke dalam tintanya, kemudian dia bersihkan sehingga lalat itu bisa kembali tetap. Jangan-jangan itu menjadi satu amal kecil yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang bilang seorang yang beri makan memberi air minum seekor anjing, tahu-tahu dalam ceritanya kan akhirnya dia harus karena pahalanya itu dia masuk surga dan sebagainya. Ya ini untuk memotivasi kita bahwa amal kecil pun bisa menjadi sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dikerjakan dengan ikhlas. Yang terakhir, ini mungkin yang banyak dimiliki oleh bapak-bapak hadirin sekalian, yaitu memiliki kebaikan yang bersifat rahasia. Hanya yang tahu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita salah satunya adalah rahasia. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasamu itu adalah untukku dan aku yang akan membalas. Tidak ada yang lain yang membalas. Jadi banyak rahasia-rahasia yang sahabat-sahabat Nabi miliki. Ada yang sebelum tidur memaafkan orang lain. Kemudian kata Nabi, wa min ahlis jannah, dia termasuk orang yang ahli surga. Sahabat kemudian bertanya-tanya, apa rahasianya? Diikuti 3 hari, tidak ada yang berbeda. Semuanya sama, sholatnya sama, tilawahnya sama, dan sebagainya sama. Kemudian ditanya kepada bersangkutan, ini tabayun yang ditanya. Wahai sahabat, kenapa engkau dikatakan Rasulullah sebagai seorang ahli surga padahal sudah menetap di rumah 3 hari? Tidak ada keistimewaan yang kamu lihat pada diri. Apa yang kata sahabat itu? Ya seperti ini saja. Ya lalu apa bedanya antara kamu dengan saya? Oh mungkin setiap saya mau tidur saya memakan orang-orang yang pernah atau yang mungkin berbuat salah kepada saya. Disitulah ada amal rahasia yang dimiliki orang tersebut yang berbeda dengan orang lain. Mungkin bapak-bapak sekalian yang punya amal rahasia itu, pelihara itu dan tetap dalam keadaan yang murni. Jangan sampai kemudian itu terlontarkan akhirnya menjadi sesuatu yang sumah, yang menjadi sesuatu yang liar dan sebagainya. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf